singkirkan antek-antek kolonialisme. Merdeka! Mati ora sepele. Merdeka! Mati ora sepele. Merdeka! Menanggapi vonis 6 bulan penjara dengan masa pengawasan 10 bulan, dua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, Teguh Istianto dan Supriyono alias Botok, memberikan reaksi keras. Meski majelis hakim memerintahkan agar keduanya segera dikeluarkan dari tahanan, Botok dan Teguh menilai putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan. Teguh Istianto menyatakan bahwa pihaknya pada prinsipnya tetap menghormati keputusan majelis hakim. Namun, ia melontarkan kritik dengan menyebut bahwa pertimbangan hakim diduga kuat dipengaruhi oleh faktor di luar materi hukum yang tertulis. Pertimbangan kedua, menurut Teguh, adalah karena dirinya dan Botok sudah kadung di penjara. Ia juga menilai hakim berusaha menjaga hubungan antar instansi penegak hukum agar kepolisian dan kejaksaan tidak terlihat bersalah jika mereka diputus bebas murni. Oh ya. Lah ya. Pati. 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 Josi yang mati dari. Mbak, agak ke belakang, Mbak. Meskipun dikriminalisasi, jangan takut. Ya, bersatu. Singkirkan antek-antek kolonialisme. Merdeka! Mati ora sepele. Merdeka! Mati ora sepele. Merdeka! Revolusi. Revolusi! Merdeka. Merdeka! Mas Botok bebas, Bang. Sama kita apa foto di sini bareng-bareng. Kedua, Mas Botok, kedua. Lihat sini, Pak. Jangan ini masih akan memperhatikan ketentuan pasal 51, pasal 75 maupun pasal 76 KUHP 2023. Ditimbang berdasarkan ketentuan pasal 51 KUHP 2023, tujuan pembidanaan selain mencegah melakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayuman masyarakat serta masyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan akan menjadi orang yang baik dan berguna. Tujuan lain adalah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dari tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dibang bahas nasib berdasarkan ketentuan pasal 75 KUHP 2023, terdakwa yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dapat menjadi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 sampai dengan pasal 54 dan pasal 70. Dibang baru rujuk pada pasal 54 dan pasal 70 KUHP 2023 telah menjatuhkan pidana pada ditambah pula mengenai itu kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana dan beberapa kali terdakwa melakukan tindak pidana. Maka meskipun para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penghasutan, namun perbuatan tersebut hanyalah merupakan reaksi spontan atas kejadian dan situasi yang terjadi saat itu, kekecewaan dan rasa solidaritas para terdakwa pelaku aktivis utama NPB yang serta keinginan lain untuk menyampaikan aspirasinya. Hanya saja dalam penyampaian tersebut memang terdapat perbuatan yang melanggar dan dapat dipidana menunjukkan bahwa tidak ada perencanaan atas perbuatan yang dilakukan para terdakwa. Di sisi lain, terdakwa satu terlihat telah menerangkan di persidangan bahwa ia akan lebih berhati-hati ketika akan melakukan kegiatan demonstrasi. Diyakini oleh majelis hakim sebagai sikap yang menunjukkan bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan terdakwa dua baru pertama kali melakukan perbuatan pidana akan menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap para terdakwa. Dibang bahwa berdasarkan pertimbangan pidana tersebut, maka majelis hakim tidak sependapat dengan putusan pidana penuntut umum sepanjang mengenai kualifikasi pidana dan tuntutan pidananya. Begitu juga dengan pendapat majelis hukum dalam pembelaannya maupun pembelaan para terdakwa sendiri.
Negeri. Namun dengan memperhatikan adanya Keputusan hakim hari ini. Ya, kita hormati apapun keputusan dari majelis hakim, meskipun bagi kita itu memang kurang adil. Ya, nah, kalau kami itu menilai hakim itu pertimbangannya bukan pertimbangannya secara tertulis di amar putusan, tapi pertimbangannya satu adalah bahwa ada teman kita yang sudah dinyatakan bersalah, itu Pak Sugito, itu menjadi pertimbangan dia. Kemudian pertimbangan yang satu lagi adalah kita sudah kadung, sudah ditahan penahanan, itu pertimbangan yang utama. Yang ketiga adalah pertimbangannya adalah itu instansi antara Polres kemudian Kejaksaan kemudian pengadilan itu adalah instansi yang saling berhubungan. Kalau menyatakan bebas nanti ditakutkan Kejaksaan sama kepolisian yang bersalah. Jadi dia menjaga tiga institusi itu. Jadi sebenarnya pertimbangannya tiga itu, cuma dibahasakan lain, bahasa lain. Kita aja. menerima kalau gitu ya Pak? Gimana? Menerima dengan putusan itu. Akan mengajukan upaya hukum lagi atau gimana? Kita menghormati putusan. Nanti kita mau diskusi sama tim PH kita, mau langkah lanjutannya bagaimana. Kalau soal ini kan ini sudah bisa keluar dari penjara, berkumpul dengan keluarga, komentarnya Mas. Ya memang kalau memang harusnya seperti itu ya kita jalani. Toh misalnya di pidana kita di pidana tetap penjara pun kita jalani kok, kita hormati aja mereka. Tetapi pada intinya kita tidak ridho atas keputusan tersebut. Pak, ini apa dengan dengan kritikan kepada pemerintah atau Pak? Ya tetap berjuang mengkritik apapun kebijakan yang selalu menyasar rakyat. Tetap kritis Mas. Tetap harus kritis. Pati harus tetap kritis dan lebih kritis lagi demi warga. Mas Botok, tambahan Mas Botok. Ya tambahan, terima kasih. Ini dari awal kan sudah ada ya kriminalisasi ya. Kita berharap pada pihak-pihak terkait untuk memeriksa Bapak Kapolresta Pati Kobijaka ya, karena diduga kuat Bapak Kapolresta menerima aliran uang haram dari Sudirman untuk mengkriminalisasi kami dan teman-teman. Karena selain kami dan 8 orang yang dipenjara dan kemarin ada sekitar 3 yang keluar, ada beberapa dari Pati Utara yang juga ditangkap pasca demo 13 Agustus dengan perkara yang sudah lama tapi diungkap kembali. Dicari-cari salahnya masa lalu. Siap. Kita Ini indikasi uang itu sudah dikeluarkan. Ya itu kan tanggung jawab penegak hukum, kita sebagai masyarakat hanya memberi informasi. Ya, kita bukan penyidik, kita bukan ABH ya. Tapi kalau kita dipasrai tugas penyidik, kita ungkap semua. Kalau kita diberi tugas, diberi surat tugas ya untuk mengungkap, tak ungkap kabeh terbuka, oke? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.